Halo guys, ya berjumpa lagi bersama saya Roland Edward Tapu Bolon. Ya tentunya di channel YouTube Rahel Marlen Nasyatka. Ya kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Rahel Marlen Nasyatka. Ya dari Amerika datang ke Indonesia untuk sebuah misi untuk anak-anak di pedalaman. Dan tentunya ini juga YouTube dia juga ya. Oke, kita akan mendengarkan apa saja sih cerita dari seorang Rahel bisa sampai di Indonesia untuk pelayanan sebuah anak-anak. Oke, kita panggil saja Rahel Marlen Nasyatka. Oke, saudara-saudara kekasih. Apa kabar Rahel? Baik. Oke. Nah, kita di sini mau ya berbicara sedikit tentang kehidupan Rahel bisa sampai datang ke Indonesia. Oke, siap. Ya. Rahel ini berapa berkeluarga sih? Saya berenam saudara, jadi saya anak ketiga dari 6 anak. Oh, Mm. jadi semuanya itu masih ada di mana ya? Semua masih di Amerika. Saya sendiri yang pindah negara. Jadi abang di Texas, kakak di Pennsylvania, adik di New York, satu adik lagi di Michigan, dan satu yang paling kecil masih sama orang tuaku. Oh, Ya, jadi Jadi- cukup besar kami. besar ya, ya, ya. Jadi memang dari kecil sampai dewasanya ada di Amerika ya? Iya, ya di Massachusetts itu dekat New York. Oh, oke oke. Jadi kita mau bicara tentang bagaimana sih seorang Rahel bisa sampai di Indonesia untuk saat ini. Ya, yang kita dengar tadi dari keluarga 6 bersaudara, ya Ya. cukup besar ya dari seorang bapak dan ibu. Apalagi kalau di Amerika itu jarang Ya. memiliki keluarga 6. Jadi kalau saya mau tanya, gimana sih kalau bisa ya seorang Rahel itu sampai di Indonesia? Sebenarnya ada apa dengan Indonesia? Ya, sebenarnya dulu aku tidak berpikir akan ke Indonesia. Waktu aku mulai berpikir mau menjadi seorang pelayanan, dulu aku pikir mungkin ke Amerika Latin, Amerika Selatan, Oh ya? kayak Meksiko atau Brasil. Aku ada beberapa teman yang berasal dari sana juga. Kalau di SMA belajar bahasa Spanyol, jadi berpikir mungkin akan ke sana. Tapi pas waktu ke sana beberapa kali memang rasa ini bukan cocok untuk saya di sana. Jadi aku mulai berpikir lebih luas, mulai berpikir oke, Tuhan mau taruh aku di mana. Oh, seperti itu. berarti Rahel sebelum sampai di Indonesia, Rahel sudah pernah ke negara Afrika ya? Belum. Oh, Kalau ke Afrika belum. Oh, jadi ke negara mana? Kalau di Amerika Selatan, Oh. ya, jadi waktu aku masih hanya umur 15 tahun, itu pertama kali aku keluar Amerika. Aku pergi ke Nicaragua. Itu Amerika Latin. Di sana aku 2 bulan sama kayak mission trip di sana. Oh, Itu pertama berarti- kali aku kayak merasa bagaimana keluar negeri sendiri. Oh, berarti sudah pernah ke Amerika Latin ya selama 2 bulan ya, mission trip? Ya, pernah mission trip di sana. Selain itu pernah kayak ikut gereja mission trip lagi ke Guatemala, itu juga Amerika Latin, dan pernah ke Paraguay. Oh. Kalau Paraguay memang berpikir mungkin akan tetap di sana, hanya waktu itu rasa ya nggak cocok. Ya,
mari kita minum dulu Yes, kopinya. Nah, ya enak kali ya guys ya kopinya. Oh berarti jadi selama mission trip yang ada di Amerika Latin itu apa aja sih kegiatannya? Nah, waktu itu satu. Maksudnya apakah tentang pelayanan kah ataukah memang untuk anak-anak kah atau untuk ada sesuatu yang dikerjakan? Ya, itu satu organisasi, aku ikut mereka, namanya Team Mission waktu aku masih 15 tahun. Mereka bawa anak remaja keluar untuk pelayanan, untuk memang pelayanan tapi juga untuk mungkin memperluas pikiran remaja Amerika supaya mereka bisa lihat, oh ini berbeda dari budaya kami sendiri, ini kayak ada orang miskin atau yang lain seperti itu. Jadi pas itu kami bantu gereja, mereka mau bikin kayak kamar sekolah minggu. Jadi kami datang dan mulai kayak membuat kayak dinding seperti itu untuk sekolah minggu. Jadi itu untuk anak-anak, tapi kalau lihat sekarang lebih kepada mendidik kami sendiri sebagai remaja untuk kayak lihat bagaimana kalau keadaan lebih beda dari kehidupan kita sendiri. Oh, jadi 15 tahun loh. Bayangkan usia 15 tahun sudah mengerjakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kalau saya berpikir dan kalau saya bertanya, berarti selama usia 15 tahun Rahel sudah mengerjakan sesuatu yang besar. Sebenarnya apa sih yang membuat Rahel itu di usia 15 tahun bisa sampai punya keinginan seperti itu? Apakah ada masa-masa sebelum 15 tahun itu mengalami sesuatu? Iya, kalau saya saya dibesarkan di keluarga yang baik sekali, di keluarga orang Kristen. Oke. Jadi dari dulu ya dididik dengan Alkitab dan Injil seperti itu. Jadi pasti sudah ada kerinduan untuk kayak kasih kabar baik kepada orang lain. Tapi untuk memang tentang misi itu karena abang dulu. Karena abang waktu dia 16 tahun dia ikut organisasi yang Team Missions ini. Dia pernah ke Filipina dan 2 bulan di sana. Nah karena aku lihat orang tua rela untuk kasih dia ke sana, mereka kasih izin supaya dia bisa ke sana. Saya berpikir waktu saya 15 tahun, oh mungkin saya bisa mengerjakan seperti itu karena aku lihat dari kehidupan dia itu membuat dia lebih serius, lebih sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dan kayak ada banyak cerita tentang pengalaman dia di Filipina. Jadi aku minta izin dari orang tua waktu 15 tahun untuk bisa pergi ke Wah, sana. luar biasa ya. Di usia 15 tahun sudah membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kalau nggak salah, saya dengar-dengar katanya Rahel ini di waktu usia sebelum 15 tahun mengalami perjumpaan dengan Tuhan katanya ya. Maksudnya seperti apa sih masa-masa itu membuat Rahel semakin yakin untuk mengerjakan? Kalau untuk saya, kalau untuk mengerti Injil itu memang dari usia kecil, dari mungkin 7 tahun saya memang ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah setelah itu mungkin karena mulai remaja, mulai lebih mengerti tentang kehidupan dan yang lain, mulai berpikir apakah aku memang mau pegang iman untuk kehidupan saya sendiri. Sebenarnya itu setelah 15 tahun Oh, sih. setelah 15 Mungkin tahun. waktu 17 tahun, lebih sekitar itu. Mungkin yang 15 tahun lebih kayak senang-senang ikut seperti itu. Kalau 17 tahun ada masalah dengan gereja saya di sana. Nah, kalau di situ saya mulai berpikir, wah kalau gereja bisa cukup hancur, apakah
ini yang saya benar-benar mau ikuti atau saya akan memutuskan untuk ikut sesuatu lain, akan tinggal gereja. Jadi waktu sekitar 17 tahun itu waktu aku memang mulai berpikir tentang iman saya sendiri. Ya, sangat luar biasa ya teman-teman ya. Di usia yang 15 tahun sudah memiliki sesuatu yang sangat besar mau dikerjakan, dan usia 17 tahun mengalami sesuatu juga ya yang sangat besar bagi kehidupan Rahel. Ya, berarti itulah masa-masa kehidupan Rahel. Berarti kehidupan Rahel dari masa anak, mungkin dari remaja sampai pemuda itu sesuatu yang sangat luar biasa ya, berarti ya gitu ya. Iya. Apalagi yang saya dengar, apalagi sekolahnya homeschooling. Iya. Dari mulai SD, SMP, SMA ya. Iya. Jadi dari SD sampai lulus SMA saya homeschooling sama semua abang dan adik. Iya, pasti ada masalah-masalah masing-masing, pasti kalau kehidupan kita pasti seperti itu. Tapi ya, saya sangat bersyukur itu berkat yang luar biasa, bisa dididik dari kecil dan ada pengalaman-pengalaman yang ya rata-rata bagus kalau masa-masa kecil begitu. Berarti bagus ya teman-teman ya, buat orang-orang tua juga yang mendidik anaknya ya dengan cara yang tepat dan yang baik. Karena sebagai orang tua juga, ketika mendidik anaknya dengan baik dan benar, belum tentu juga anak itu juga mengerti makna sesungguhnya dari kehidupan. Karena memang ya dari anak itu sendiri sih ketika dia mengerti tentang sebuah kehidupan, tetapi minimal ya memang orang tua itu memberi yang terbaik sih untuk anak-anak gitu sih ya. Berarti kita sambung lagi, berarti di usia 15 tahun sampai 17 tahun sudah keluar dari Amerika ya, sudah pergi ke Amerika Latin untuk sesuatu yang dikerjakan. Lalu gimana sih kalau bisa Rahel itu sampai ke Indonesia? Oke, kalau cerita sedikit panjang, jadi aku mau lulus kalau di Amerika 18 tahun lulus SMA begitu. Jadi mulai berpikir mau ke universitas yang mana seperti itu. Dulu aku pikir akan ambil jurusan seni. Oh, jurusan seni. Seni. Emang seni apa sih yang disukainya? Seni menggambar sama melukis begitu. Iya, jadi rencana dulu mau membuat kayak buku-buku anak yang kayak bisa dengan banyak gambar seperti itu, karena memang ada karunia untuk seperti itu. Jadi mulai berpikir begitu. Nah, tapi waktu 17 tahun seperti aku bilang ada kayak masalah dengan gereja saya mulai membaca Alkitab sendiri. Dulu pasti membaca Alkitab, tapi ini yang memang untuk diri sendiri seperti itu. Karena mulai berpikir, apa sih yang saya harus percaya, apa sih yang kalau saya nggak bisa percaya dengan orang, apa yang aku percaya dari Tuhan aja. Nah, di situ mulai lihat hati Tuhan memang untuk seluruh dunia mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus. Jadi mulai ada kerinduan untuk saya menjadi seorang pelayanan, seorang misi seperti itu. Jadi ya, yang rencana-rencana untuk masuk universitas aku udah tinggalkan. Aku mau menjadi seorang misi, tapi aku bingung bagaimana menjadi seorang misi. Aku hanya tahu pergi ke negara lain. Sebenarnya waktu itu aku buka Google dan bilang bagaimana menjadi seorang misi. Nah, ada beberapa yayasan yang muncul waktu itu dan mereka mulai jelaskan, pergi ke sekolah Alkitab dulu supaya dididik dengan baik, baru pergi ke negara yang lain. Berarti karena sebuah ingin tahu dari sebuah Alkitab itu, lalu dari Alkitab itu sendiri memberitahu bahwasanya semua manusia ingin disampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Injil ya? Iya, karena dulu saya berpikir itu hanya mungkin beberapa ayat kayak dalam Matius yang seperti itu, yang ayat yang sering dipakai
yang kalau Yesus mau tinggalkan, kalau dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu ya, kalau akhir Matius begitu. Oh, oke oke. Tapi kalau aku mulai membaca Alkitab lebih dalam, oh wow, dari awal sampai akhir ini memang kerinduan Tuhan. Jadi saya berpikir mau ikut seperti itu. Oke, berarti sangat luar biasa ya teman-teman ya. Ya, mengalami Tuhan secara pribadi lewat sebuah Alkitab bacaan. Memang ya paling penting sih untuk kita selalu membaca kebenaran firman Tuhan supaya ada yang terbuka yang kita lihat. Ya, tapi juga membaca dengan secara sangat perlu membaca dengan sangat dengan pikiran yang benar, tidak memiliki satu pemikiran ketika membaca firman Tuhan itu ingin dapat apa gitu ya. Tapi ini membaca kebenaran firman Tuhan dengan sesuatu yang dikerjakan apa mau kehendak Tuhan untuk kita. Jadi itu cerita Rahel, dia sampai ke Indonesia. Dan tahun berapa sih awal mulanya Rahel sampai ke Indonesia ya? Jadi setelah sekolah Alkitab aku ikut training, dan kalau Tunggu. Sekolah Alkitab berarti sekolah Alkitab di Amerika. Berapa tahun nih sekolah Alkitabnya? 2 tahun. Oh, 2 tahun sekolah Alkitab. Lalu setelah selesai sekolah Alkitab? Selesai sekolah Alkitab aku 1 tahun kerja dulu. Pernah kerja kayak di rumah sakit supaya bisa kumpul uang baru bisa ke training. Nah, kalau training untuk orang masih di sana 2 tahun juga. 2 tahun juga. Setelah itu baru bisa berangkat ke Indonesia. Berarti tahun berapa itu ya? Jadi tahun 2018 saya Indonesia. Sampai 2014 ke Indonesia, berarti sekolah 2 tahun 2016, 2015 kerja, baru 2014-13 itu sekolah Alkitab. Ya, kalau begitu ya. Wah, baru di Indonesia sudah sekitar 3 tahun ya? Ya, 3 tahun lebih sekarang. Oh, berarti sudah 3 tahun di Indonesia. Oke, berarti sampai di Indonesia ikut sebuah yayasan kah atau ikut sebuah tim kah atau bagaimana? Ya, jadi dulu aku ikut sebuah yayasan karena itu memang yayasan yang pegang sekolah Alkitab dan training dan mereka kirim ke sini. Nah, kalau dengan yayasan itu belajar bahasa Indonesia dulu baru masuk pelayanan. Jadi saya di Jawa Tengah dulu untuk belajar bahasa Indonesia. Ya. Jadi belajar bahasa Indonesia berarti kurang lebih 1 tahun lah berarti ya? Ya, hampir 2 tahun sih. 1 tahun di Jawa Tengah, baru dikirim ke Kalimantan untuk lanjut belajar di sana. Tapi kalau saya bertanya lagi nih ya, kenapa sih kalau Rahel bisa terjadi atau mungkin memilih Indonesia? Iya. Apa sih awal mulanya itu bisa jadi ke Indonesia? Kan banyak negara ya. Iya. Adakah mungkin yang saya tahu Vietnam, Filipina itu banyak sekali orang asing yang datang ke sana untuk mungkin pelayanan sebagai kemanusiaan gitu, atau negara-negara lain. Nah, kalau saya dari dulu, dan ini mungkin kembali ke waktu saya 15 tahun. Waktu aku 15 tahun, kami datang ke Amerika Latin. Kami kerja sama gereja di sana. Nah, waktu itu nggak tahu kenapa aku bisa sadar, tapi waktu itu aku lihat sebenarnya gereja di sini udah kuat. Mereka mereka mau, tapi tidak terlalu perlu bantuan dari luar seperti itu. Jadi saya pikir saya mau ke tempat yang mereka memang belum ada banyak kesempatan untuk mendengar Injil sesungguhnya. Mungkin karena belum ada orang yang bisa sampaikan Injil dalam bahasa mereka sendiri, atau mereka masih cukup tutup dengan budaya mereka atau yang lain. Jadi itu mulai aku berpikir mau ke tempat-tempat yang mungkin bisa dibilang kayak tempat terpencil atau desa-desa seperti itu. Alasan aku pilih Indonesia sebenarnya dulu
Satu alasan besar itu karena saya masih belum nikah. Oke. Dan kalau di beberapa negara, yayasan dilarang orang yang belum nikah bisa pelayanan di sana karena berbahaya. Oh. Seperti itu. Tapi ada beberapa teman yang belum nikah yang tinggal di Indonesia dan saya bisa lihat kalau pelayanan mereka bisa luas walaupun mereka belum nikah, seperti itu. Jadi aku mulai berpikir mungkin mau ke sana. Nah, waktu itu saya sama kakak saya pergi ke Indonesia dan lihat di sini sambil memang berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau ini tempat untuk saya pelayanan selama hidup, ya membuat itu jelas dalam hati saya. Dan dalam trip itu memang rasa kayak Tuhan udah bilang ya ini tempat untuk kamu hidup dan melayani.